Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinela Helga Natsya Winalda, nomor induk mahasiswa 934126119, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya peroleh mengenai wakalah pada mata kuliah Fikih Muamalah 1 yang diampu oleh Ibu dosen Sri Haryanti, Magister Manajemen. Saksikan terus ya videonya. Yang pertama yaitu definisi wakalah. Dari segi bahasa, wakalah berarti perlindungan al-hifz, penyerahan at-tahwid atau memberikan kuasa. Al-wakalah juga memiliki arti at-tahwid yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberi mandat. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau an-nahbalu an-nibayah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Yang kedua yaitu dasar hukum wakalah. Yang pertama, dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Adil. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Yang kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu rukun-rukun wakalah. Menurut jumhur ulama terdapat 4 rukun wakalah, antara lain pihak pemberi kuasa, mewakil, pihak penerima kuasa, wakil, objek yang dikuasakan, taukil, dan ijab qabul siglat. Yang kedua, orang yang diwakilkan al-wakil. Penerima kuasa harus memiliki kecakapan akan sesuatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa al-wakil tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali karena kesengajaannya. Ketiga, yaitu objek yang diwakilkan.
objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa atau al-muwakil, sehingga tidak sah mewakilkan sesuatu pekerjaan yang bukan haknya. Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang, meskipun al-wakil tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan. Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain, sehingga ulama berpendapat tidak sah menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni seperti salat dan puasa, namun boleh menguasakan ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib seperti haji dan umroh, atau menguasakan hal-hal yang bersifat menyempurna dalam sebuah ibadah seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak, yaitu sigat atau ijab qabul. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakilkan kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil, baik berbentuk syarih atau jelas, sebagaimana ucapan, aku wakilkan kepadamu penjualan mobil ini, maupun kinayah, tersirat atau sindiran, dan dapat ditafsirkan berbeda, seperti ucapan, aku jadikan dirimu penggantiku untuk rumah ini atau sesuatu yang lain. Dari pihak penerima kuasa, al-wakil hanya cukup menerimanya qabul meskipun tidak ada ucapan atau tindakan. Yang bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu seperti ucapan, jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini. Berbeda halnya jika syarat dilakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis al-wakalah, al-mujazah, atau wujud penguasaan yang telah ada, seperti ucapan, aku wakilkan dirimu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan ini saja. Sigat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil seperti dalam tempo seminggu atau sebulan. Berakhirnya kontrak wakalah. Yang pertama yaitu al-fasq atau pembatalan kontrak, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki, sehingga ketika al-muwakil menghentikan al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirimkan kabar atau surat pencatatan, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga telah dicabut. Sebanding ketika pihak al-wakil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah ditetapkan berakhir meskipun al-muwakil belum mengetahuinya. Yang kedua, cacat kelayakan tasarufnya, yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih atau cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas, cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang, atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak. Yang ketiga, hilang status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa al-muwakil. Hal ini terjadi ketika al-muwakil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir
yaitu jenis-jenis wakalah. Yang pertama yaitu wakalah al-kasah, adalah wakalah di mana pemberi kuasa atau pemberi wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkannya, seperti mengirim barang atau berupa pakaian, atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua, al-wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberi kuasa atau pemberi wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci, seperti belikanlah aku komputer apa saja yang telah kamu temui. Apa seperti ini? Belikanlah aku komputer apa saja yang kamu temui. Yang ketiga yaitu al-wakalah al-muqayyadah, adalah akad wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 50 juta jika kontan, 100 juta jika kredit. Yang terakhir, yang keempat, yaitu al-wakalah al-muhlahah, akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini tanpa beliau menyebutkan harga yang telah diinginkannya. Sekian penjelasan mengenai wakalah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.